side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pendidikannya dari kelas 10A ingin menjelaskan apa sih itu pemanasan global, lalu apa ya penyebabnya dan bagaimana dampaknya, lalu cara mengatasinya bagaimana ya bila sudah terjadi. Jika ingin sama-sama tahu, maka kita lanjut ke videonya ya. Let's go! Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat, yaitu 0,74 kurang lebih hingga 0,18 Celcius. Yang pertama, radiasi matahari. Energi matahari memasuki atmosfer bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Sebagian radiasi ini dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan bumi dan atmosfer. Namun, sebagian besar dari radiasi diserap oleh permukaan bumi dan diubah menjadi panas. Yang kedua, ada efek rumah kaca. Panas yang dipancarkan oleh bumi seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa. Namun, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan dinitrogen oksida atau N2O di atmosfer menahan sebagian panas ini dan memantulkannya kembali ke bumi. Proses ini disebut dengan efek rumah kaca. Lalu yang ketiga, ada peningkatan suhu. Akibat efek rumah kaca, panas terperangkap di dalam atmosfer bumi, menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Yang pertama yaitu emisi karbon dioksida atau CO2 berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk kegiatan industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Dan yang kedua ada emisi metana atau CH4 berasal dari kegiatan pertanian seperti peternakan dan sawah padi, kebocoran gas alam, dan pembusukan sampah organik. Lalu yang ketiga ada dinitrogen oksida atau N2O berasal dari penggunaan pupuk nitrogen dalam pertanian dan proses industri. Yang keempat, gas-gas lainnya seperti CFC yang digunakan dalam pendingin dan aerosol, serta SF6 yang digunakan dalam industri elektronik. Dampaknya yang pertama ada pada sektor lingkungan. Kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub dan gletser. Yang kedua, perubahan iklim ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai yang lebih sering dan intens. Yang kedua, ada pada sektor pertanian. Perubahan pola tanam dan penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim. Yang kedua, peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman akibat perubahan suhu dan kelembapan. Lalu yang ketiga ada pada sektor ekonomi, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam yang lebih sering dan parah. Yang kedua, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir ada pada sektor kesehatan. Yang pertama, peningkatan kasus penyakit terkait panas seperti stroke dan dehidrasi. Yang kedua, penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah akibat perubahan iklim. Dan solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi dalam penggunaan listrik, transportasi, dan industri. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan transportasi publik serta kendaraan listrik.
Yang kelima, menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan mengurangi emisi metana dari peternakan. Yang keenam, meningkatkan penyerapan karbon. Yang ketujuh, melindungi dan memulihkan hutan sebagai penyerap karbon alami. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi dan penghijauan lahan-lahan gundul. Lalu ada perjanjian internasional mengenai isu pemanasan global. Yang pertama, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim merupakan perjanjian induk yang menetapkan kerangka kerja untuk kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Dan yang kedua ada Protokol Kyoto, merupakan perjanjian yang menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Dan yang terakhir ada Perjanjian Paris, merupakan perjanjian yang lebih ambisius dari Protokol Kyoto dengan tujuan menahan laju peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan mengupayakan untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5 derajat Celcius.